Kami mengerahkan personil kami 400 orang lebih yang kami sebar dari mulai Bundaran Senayan sampai Penjarakan Ahmad Sofyan dan Del Pedro, provokator Jokowi Endgame, ditulis oleh Manuel dari Suara.com. Ahmad Sofyan dan Del Pedro saat ini mungkin lagi nggak bisa tidur nyenyak. Mereka lagi berada di dalam pelarian yang tidak akan ada ujungnya. Mereka bisa lari, tapi mereka tidak akan bisa bersembunyi sama sekali. Mau lari sejauh apapun pasti akan terdeteksi radar. Saat ini Ahmad dan Del Pedro sedang diburu oleh polisi, sedang dipantau dari berbagai tempat. Orang ini adalah sosok yang tidak berhenti di 212, tapi juga lanjut untuk membela Prabowo dan juga menghancurkan Jokowi. You can run, but you can hide. Ahmad Sofyan adalah alumni 212 pendukung Rizik Syihab yang sekarang sedang diburu oleh pihak kepolisian. Diburu atas apa? Atas provokasi yang ia munculkan. Sudah berkali-kali orang ini bikin onar. Dia ini alumni 212 yang mendukung Ahok untuk dipenjara. Dia saat ini sedang dikejar karma. Ahmad Sofyan yang paling seru teriak-teriak anti Ahok saat itu ternyata bekerja di restoran cepat saji di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta. Selama ini kita tahu bahwa banyak kaum munafikun yang gak jelas, inkonsisten, bahkan berani-beraninya mengkhianati apa yang mereka pernah keluarkan. Menolak asing tapi ternyata makan dan minum dari asing, menghidupi diri dan keluarga dari restoran franchise asing. Tapi anehnya orang ini masih saja keluar Jokowi harus diturunkan karena gagal menangani pandemi. Bahkan Del Pedro di dalam meeting Zoom yang dihadiri sama si Cadel Lijal dan si Dungu Ruki meminta kepastian dan jalur-jalur alias peta demo agar bisa menurunkan Jokowi. Ini sudah jelas menjadi sebuah aksi yang direncanakan. Ada orang-orang kuat di belakangnya. Ada para politisi yang sebenarnya lebih mewakili sifat mereka ini. Kita kembali ke Ahmad Sofyan. Saat ini manusia satu ini sedang diburu polisi. Netizen memviralkan wajah Ahmad Sofyan di Twitter dan ternyata menurut pemberitaan rumahnya ternyata kosong. Orang ini sudah kabur setelah ketahuan viral. Kenapa polisi seolah kalah cepat? Sebenarnya polisi nggak kalah cepat. Polisi sedang mengulur waktu saja mencari bukti-bukti kuat. Menahan Del Pedro adalah cara yang paling baik, karena dengan menahan Del Pedro banyak yang bisa dibongkar. Saya yakin Del Pedro dan Ahmad Sofyan ini adalah dua sosok yang tahu banyak soal demo Jokowi Endgame yang ternyata uangnya sudah dibawa kabur bohir. Apalagi kita tahu bohirnya dari partai berkarat. Mereka ini bermain-main dengan Mahasewa, memberikan PHP. Ahmad Sofyan ini berdomisili di Jalan Dukuh, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur. Dia bukan lagi mahasiswa, tapi dia ini sudah jadi bapak beranak 3. Polisi sudah memburu orang ini. Ketua RT dari Kelurahan Dukuh pun mengaku kaget karena ada warganya yang diburu polisi. Ini membuktikan bahwa Ahmad Sofyan ini diduga jarang bersosialisasi. Jadi banyak warga yang gak nyangka. Kenapa? Karena memang mereka aktifnya di media sosial. Kalau di dunia nyata, mereka membaur begitu cair dengan warga. Ini ciri khas teroris. Dan inilah gambar penampakan daerah lingkungan rumah Ahmad Sofyan. Polisi datang membuktikan bahwa memang Ahmad Sofyan ini bermasalah. Bukan sekedar fitnah, orang ini harus ditangkap. Jangan kasih kendor, karena bisa saja Ahmad Sofyan ini mungkin jadi orang kunci dalam membongkar kedok besar. Kedok yang lebih besar bukan dari orang macam Ahmad Sofyan maupun Del Pedro. Mereka ini orang yang dijadikan anjing penyerang alias attack dog saja. Saya yakin pasti ada orang-orang besar yang merangkai suasana ini. Gagalnya demo Jokowi Endgame membuat mereka harus dicari ciduk mereka. Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya. Endgame, Firly Bahuri tak terbukti langgar TWK, Febri dan Novel gagal framing, ditulis oleh Manuel di SeaWorld.com. Novel dan Febri gagal lagi. Framing soal pelanggaran kode etik pimpinan KPK yakni Firly Bahuri tidak ada buktinya. Firly tegak lurus menjalankan amanat rakyat. Soal memastikan para pegawai KPK bebas kadrun, dia menjalankannya dengan sangat baik dan tidak main-main. Dia menjalankan TWK sesuai dengan amanat UU juga, yang memberikan dia sebuah kepastian agar KPK lepas dari para pendukung Anies Baswedan yang memiliki jiwa labil dan cengeng. Para pembela Anies macam Febri Diansyah dengan followernya kebanyakan Mahasewa dan SJW gagal. Bagaimana? Awalnya TWK ini memang dijadikan alat untuk menyaring para pegawai yang akan dilantik menjadi ASN. Fungsi TWK ini adalah untuk menentukan siapa yang boleh jadi ASN, siapa yang tidak boleh. Penilaiannya sangat terukur, terstruktur, sistematis, dan dikerjakan secara masif. Untuk apa? Untuk menghindari duri dalam daging dan ASN radikal kadal gurun yang tidak memiliki wawasan kebangsaan. Ini bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk orang di berbagai agama yang diakui di Indonesia. Bahkan penghayat kepercayaan pun tidak bisa tidak lolos ini. KPK ini adalah lembaga negara, jadi nggak bisa luput dari tes wawasan kebangsaan.
1.000 lebih pegawai KPK yang akan dijadikan ASN harus tes. Tidak peduli tua atau muda, kaya atau miskin, mata satu atau mata dua, semuanya harus mengikuti. Siapa yang membuat TWK? TWK ini adalah semacam tes standarisasi bagi para calon ASN yang dibuat oleh orang-orang yang kredibel. BKN alias Badan Kepegawaian Negara yang membuat soal ini, dengan beberapa ahli yang tentunya diikut sertakan di dalam hal ini. Di dalam pembuatan TWK, tentu orang-orang yang dimasukkan ke dalam tim pembuatannya harus berpendidikan tinggi, bisa menyaringkan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa mengetahui kadar kebangsaan seseorang. Soalnya tentu harus terukur, ada rubrik dan penilaian yang jelas. Dari pemahaman kita akan siapa yang membuat TWK dan tim mana saja yang masuk, kita tahu bahwa tes ini adalah sangat kredibel. Timnya ada yang diambil dari guru besar sosiologi, antropologi, ekonomi, agama, kiai, dan bahkan melibatkan tentara. Namun framing Febri Diansah dan kawan-kawan SJW-nya yang ada di Twitter mengatakan bahwa TWK menjadi alat politik pemerintah untuk mengusir pegawai terbaik. Firly dituding menyalahgunakan wewenangnya untuk mengusir Novel Baswedan. Pegawai terbaik macam Novel, mereka menganggap Novel Baswedan ini pegawai terbaik. Padahal menurut saya Novel Baswedan ini nggak lebih dari pembela Anies yang diam soal kasus Anies, bersembunyi di balik takut nanti ada konflik of interest. Dan mengingat Novel Baswedan juga sudah belasan tahun ada di dalam bagian penyidik, artinya dia ini mengendalikan banyak banget orang-orang yang ada di dalam. Bahkan wadah pegawai KPK yang dibuat oleh Abdullah Heha Mahua ini sempat dipimpin. Pengaruh negatif Novel di KPK jauh lebih banyak daripada manfaatnya di KPK. Banyak mudarat daripada manfaat. Ya harus dibuang dong. Apalagi Novel ini mantan tersangka penganiayaan, tersangka pencurian burung walet. Artinya orang ini patut untuk dipertanyakan motivasinya, busuk atau busuk. Dewan Pengawas KPK pun diminta untuk menyidang Firly Bahuri terkait penyalahgunaan wewenang TWK. Dewan Pengawas KPK menyelidiki laporan dari Novel Baswedan, si manusia pembela Anies, terkait dugaan pelanggaran etik. Firly dituding Novel menambahkan pasal terkait TWK. Saya menduga memang framing kepada Firly ini dikerjakan karena Firly ini orang baik, nggak kayak Novel Baswedan yang pernah ditahan sama polisi. Karena pada hakikatnya Novel Baswedan lah yang sebenarnya pernah melanggar wewenangnya saat menangani kasus sarang burung walet. Apa yang menjadi happy endingnya? Dewan Pengawas tidak menemukan bukti bahwa Firly Bahuri dan pimpinan KPK melanggar posisinya untuk menyalahgunakan TWK. Novel Baswedan sebar tuduhan serius, mantan tersangka ini memang sulit. Saya menunggu Febri Diansyah jerit-jerit tak karuan lagi di Twitter. Sambil sesekali posting makanan, juga posting soal Rektor UI yang mundur dari jabatan komisaris. Dia juga menangis jeritan di Twitter. Akhirnya dia gagal membangun framing dari juru bicara KPK jadi juru bicara SJW dan ICW sekalian.